القائل في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الشريف كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. Di zamannya masing-masing, wabil khusus Pak Kiai Haji Dr. Nuroto yang sudah memberikan sambutan atas nama sederet kepala MAN 3, para wakil kepala madrasah dulu Bakamat MAN 3, baik bidang 1, 2 dan seterusnya, keluarga besar MAN 3 sejak MAN 3 ada sampai sekarang dan insya Allah seterusnya. Yang mohon izin saya tidak menyebutkan satu persatu. Tak kurang penting adalah penggagas hal sekarang ini mungkin ya, yang mulia Pak Kiai Haji Solehudin Soleh ya. Mudah-mudahan Saleh keluar dalam dari batin Solihah. Kemarin sore atau dari malam beliau diundang rapat 54 Jakarta terkait dengan komite asrama, katanya berita asrama ya. asrama. Jadi kami juga sudah sepakat dengan beliau akan ke sini gitu kan, dari sini langsung ke bandara mau ke Surabaya. Tapi karena beliau ada rapat, saya harus terpaksa kembali dulu ke tempat menjemput beliau. Sebelum lupa, izinkan saya nah, jadi ibarat es mango, iya, nah manisnya sudah diambil beliau. Saya tinggal mengambil yang dingin-dinginnya dikit sama plastiknya gitu ya. Jadi yang sudah disampaikan beliau itu pasti buat kita semua. Oleh karena itu saya hanya tadi ibaratnya plastik-plastiknya yang masih untuk semakin indahnya mambu itu tadi. Jadi jangan dibuang begitu saja plastiknya. Nah. Semua kita yakin bahwa oleh kesimpulan semua ilmuwan, termasuk untuk tidak mengatakan terutama ilmuwan muslim apapun sebutannya, baik itu al-ulama warasatul anbiya maupun itu sebutannya itu dengan ajengan, kiai, asatir dan semuanya. Nah, insya Allah sudah sepakat bahwa kita manusia ini apapun status sosialnya dipastikan terdiri atas 3 unsur utama, yaitu unsur jasad. Ini casingnya ibaratnya dibuat biasanya lebih dahulu, casing itu termasuk fisik kita ini. Yang kedua unsur akal pikiran kita, dan yang ketiga unsur kerohanian kita. Orang-orang dahulu mengatakannya al-insan mukawwanun minal jasadi wal aqli war ruhi, bahwa setiap manusia yang oleh Al-Quran disebut dengan ya ayuhan nas, pasti sebutan puasa itu diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Karena saya lebih banyak di perguruan tinggi dan bapak-bapak juga orang perguruan tinggi, rasanya agak lebih mudah. Kalau muttaqin itu sangat tinggi sudah, bukan rendah. Tapi Allah masih membuka pintunya. Jadi kalau Imam Al-Ghazali ada Saumul Awan, ya masih dibuka tuh, ada pintu lebar-lebar, Saumul Khawas. Saya mengambil Al-Quran, Saumus Syakirin. Mana Saumus Syakirin? Ayat 185. Nah, bala'allakum tashkurun. Tadi kan la'allakum tattaqun. Naik ke S2
wala'allakum tashkurun. Pasti beda antara syakirin dengan muttaqin. Walaupun muttaqin sudah tinggi, rupanya masih dibuka lagi. Jangan berhenti. Gimana? Lihat Al-Baqarah 186. Wala'allahum yarshudun. Sesudah dikatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, jadi saumur rasyidin yang tertinggi. Saya tidak tahu apakah kita ini, apalagi saya makhluk yang dhaif ini, mencapai di saumur rasyidin itu bukan urusan kita. Tetapi kita dianjurkan oleh Al-Quran itu kalau bisa tingkatkan dan tidak di tadi saumur muttaqin sampai kepada siyamus syakirin wa siyamur rasyidin. Damirnya indah lagi. Yang dua pertama damir mukhatab masih dialogis sifatnya, seakan-akan kita masih bisa menampakkan diri, tapi khusus untuk ar-rasyidun itu sudah menggunakan domirnya bukan mukhatab tapi ghaibin. Bala'allahum yarshudun. Tidak ada penilaian dari kita, takut subjektif, serahkan saja di sana. Apa yang ingin saya sampaikan, mohon izin, ini Pak Soleh, bukan kapasitas saya untuk menggurui apalagi mendikte Bapak Ibu, tapi tidak jaminan ilmu S3 itu lebih tinggi dibanding S1 belum. Tapi pada umumnya kira-kira seperti itulah pengakuan negara kan. Nah, kira-kira begitu. Tapi begitu saya masuk lagi ke ayat berikutnya kembali di sana. Wa'alahum yattaqun. Itu yang saya katakan tadi, untuk mencapai tingkat saumul muttaqin saja itu sudah tinggi dan sulitnya minta ampun. Meskipun dibuka saumus syakirin wa siyamur rasyidin, tapi Allah betul-betul mengulangi. Ya, sepertinya saya memahami karena sulitnya siyamus syakirin apalagi siyamur rasyidin, boleh jadi itu khusus pangkatnya untuk para nabi dan rasul. Nah, bisa juga untuk al-auliya. Tetapi pastinya Al-Quran kalau kum itu tidak dibatasi untuk nabi dan rasulnya, kecuali yang ayat-ayat tertentu yang memang sudah masuk kategori takhsisul am. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ke depan kalau kita masih ada umur ya punya semangat mudah-mudahan untuk menggapai ke Siyamul syakirin lalu siyamur rasyidin. Nami pangkatnya jangan sampai saumul awam terus gitu kan. Coba punya cita-cita saumul khawas, istilahnya Imam Al-Ghazali. Kalau bisa saumul khawasul khawas, kayaknya dimungkinkan. Karena di dalam Quran baik surat Al-Fatihah ayat terakhir maupun yang ada di surat yang lainnya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, itu ada kemungkinan dibuka. Saya tidak tahu pasal jam 2 atau jam 3 Pak. Tapi insya Allah lah, karena Pak Proto tadi sebut-sebut sate kambing bukanlah gitu kan ya. Karena semua orang mengatakan enggak ada kata halal bihalal. Sudahlah, buktinya ada kok. Kita terima sajalah apa adanya. Jangan dari tata bahasa Arabnya gitu kan. Karena banyak yang pintar sekarang ini yang dulu masih tetap utang budi sama bahasa Arab kan. Bagaimana Al-Jurumiyah saja yang mengarang itu orang Maroko Pak. Kitab kecil Matan Al-Jurumiyah itu Yai Maroko. Saya ke sana, saya cari kuburannya di mana. Maaf Pak, di sini juga mencari kuburan beliau tidak ada, tidak terbuka. Jadi bukan hanya Ki Bagus Hadikusumo di Indonesia yang kuburannya diketahui orang, pengarang Al-Jurumiyah juga nggak ada di sana. Nah, kira-kira sudah kan? Sedikit. Jadi bulan Rajab, kenapa? Karena orang mau haji itu bukan sekarang saja Pak. Dulu juga sudah ada, pengen minta doa, apalagi dulu sampai dipakai putih Pak ya. Kalau mengunjungi satu-satu dia waktunya habis. Maka diundanglah
tetangga-tetangga kampung itu untuk memberikan doa restu sekaligus mohon maafkan. Kenapa? Ya karena tadi itu mempersingkat waktu, memperbanyak yang hadir supaya plong permohonan maafnya, lepas permohonan maaf. Nah, kenapa sekarang diganti waktu sudah lebaran ini? Karena hajinya pasca Idul Fitri. Dulu naik kapal laut gitu kan. Perjalanannya 3 bulan, sebulan setengah kan sampai di sana. Nah, kakek saya haji tahun 1927, belum merdeka kan Indonesia ya. Haji terakhirnya beliau tahun 1975, saya sudah mahasiswa. Jadi makul makna lah kalau saya menggali informasi dari beliau ini. Kira-kira seperti lepas dari manapun, dari saya katakan, yang pasti halal bihalal memang khas Indonesia. Sabab urutnya silakan saja beda-beda, karena hadis bisa begitu seperti itu. Yang ingin saya sampaikan terutama penutup ini adalah tadi surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfirah. Kalau qiraat yang kita punya hafaz, termasuk Saudi Arabia ya, karena paling banyak menggunakan qiraat hafaz dibanding warsh. Ada wawunya. Kalau di qiraat yang warsh, salah satunya Maroko dan Aljazair, itu nggak ada wawunya, langsung fi'il amr. Yang hafaz tadi wasari, karena ada rangkaian dengan ayat sebelumnya maupun sesudahnya. Tapi dua lengkap juga gitu. Karena intinya bagaimana Anda segera bertugas menuju ampunan. Pada siapa? Ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi memang sebelum kepada manusia-manusia sama kita ini diarahkan kepada Allah dulu. Bayangkan Pak, apalah artinya seorang ini semua yang sangat, apa itu saya tanyakan. Yang pertama, surat Al-Quran terpendek pertama itu apa? Saya semua katanya angkat tangannya. Wah, apa itu rame-rame kan? Al-Kausar 1. Kalau kejawab semua nanti 100 tuh. Kalau nggak kejawab semua nggak jadi. Yang kedua, surat Al-Quran terpendek kedua apa? Mulai goyang juga. Nggak ada tembakan yang pas gitu kan. Wah, ini yakin saya keluar duit 500 ribu. Makin yang ketiga makin acak-acakan, apalagi sampai kelima. Apa masukan yang ingin saya sampaikan, Maaf, ini ibaratnya puasa tadi adalah kemauan kita untuk mereka. Jadi mohon maaf cakap saya tadi, kalau surat Al-Kausar terpendek itu gak usah berumah, cucu saja juga sempat itu tahu gitu kan. Maksud saya kualitasnya tingkatkanlah. Tapi bapak kan sudah pensiun Pak ya, gak usah tersinggung. Nah ini untuk yang masih baru. Bayangkan, itu cara menaikkannya, baru jawab. Tapi sudah salah, ada yang asr, ada yang ini. Yang kedua pasti surat An-Nasr tadi. Nah, itu fastaghfirhu innahu kana tawwab. Nabi Muhammad jelang wafat itu dari kita yang lain, istighfar, dan istighfar. Jadi kita beri wasari'u ila maghfiratun mir rabbikum. Karena istighfar ini kan kunci masuk surga salah satunya. Kan kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang bisa baca la ilaha illallah itu dakhala jannah. Lalu mau percaya ke siapa itu kalau udah pada Nabi? Tapi apa gampang itu baca la ilaha illallah di akhir hayat orang yang nggak pernah beriman. Ya sulit kali, sekolah Fir'aun saja nggak sanggup ya. Nah, itu seluas langit dan bumi. Karena ukuran zaman itu kan nahnu ummatun ummiyatun kata Rasul kan, belum bisa ditaksir. Sekarang pun sulit menaksirnya. Nah, mumpung belum ditaksir nih kita kan nggak terbatas terus. Uiddat lil muttaqin. Nah, enggak uiddat lil rasyidin kan. Uiddat lil muttaqin. Itu saya ingin membuktikan bahwa memang derajat muttaqin sudah tinggi. Meskipun dibuka pintu Siyamul Syakirin, Siyamul Rasyidinnya, tapi tetap di sana dibuka dulu adalah Siyamul Muttaqin. Buktinya itu uiddat lil muttaqin. Nah, sebagai penutup,
mumpung belum saya diingatkan oleh Pak Soleh ini, tapi saya sendiri memang udah urusan juga Pak. Jadi subhanallah itu yang tadi saya katakan, kita wajib bersyukur dengan para pendahulu kita ini. Tetapi pintunya insya Allah harus sampai kepada Nabi Damas. Nah, sebagai satu contoh ini yang saya pernah sampaikan, satu ketika saya diminta untuk membuat makalah untuk melihat sisi pandang Al-Baqulullah Yai Haji Hasyim Asy'ari dari kacamata aspek ketatanegaraan beliau. Nah, yang semua kita orang Indonesia khususnya dunia umum mengakui satu di antara insan yang memiliki saham besar untuk NKRI ini adalah beliau. Yang lain-lain saya insya Allah sama semuanya. Yang saya minta kepada panitia cuma satu masukan saya, diterima saya syukur Pak, ditolak insya Allah nggak akan sakit hati gitu kan. Kenapa? Karena memang itulah ilmiah. Yang ingin saya sampaikan di kesimpulan saya ini, bahwa beliau menerima konsep NKRI ini dengan filsafat negaranya Pancasila dan sebagainya. Ini dugaan kuat saya, gitu kan. Husnudon saya, pasti masa seorang Al-Baqulullah tidak pernah membaca sejarah politik Islam. Sumbernya jelas dari mana? Dari Piagam Madinah. Itu dari Piagam. Karena jelas insan pertama di muka bumi ini yang menciptakan negara majmuk, negara kebersamaan, yaitu beliau itulah. Tahun kedua hijrah di Madinah. Dari Yasrib berubah menjadi negara Madinah. Piagamnya disebut Piagam Madinah. Al-Mu'ahadah Al-Madinah. Ya, Madinah. Itu ahli sejarah termasuk arah politik Islam di Indonesia itu. Jadi begitu penghormatan kita kepada tokoh ini, jangan sampai putus saja kepada Rasul. Gak mungkin masa seorang tokoh ulama enggak membaca hadis, membaca ini. Itu kesimpulannya saya katakan. Jadi kita ini sebagai pewaris budaya bangsa ini, iya, melalui silsilah beliau-beliau itu tembus kepada hadis dan Quran. Apa ini? Itu wasiat nabinya. Kira-kira 8 hari sebelum dia wafat, kan? Taraktu fikum amrayn atau taraktu fikum syai'ain lan tabidu abadan ma tamassaku bima akni kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Nah, jadi termasuk ini kan silaturahminya halal bihalal. Sekarang dialihkan Syawal, barang sudah masuk Dzulqa'dah kan? Jangan-jangan nanti itu bisa diharapkan itu loh. Yang ininya jangan. Sebagai ilustrasi tadi, maaf, bukan tidak sengaja saya mengutipkan ayat bahasa ini dengan sanu, dua-duanya qiraat, semuanya mengaku dari qiraat Utsmani. Enggak ada yang tidak mau tidak Utsmani. Oleh karena itu terakhir, ya alhamdulillah, terima kasih Soleh tadi Ustaz Dr. Anas Haq Zainuddin Anwar pergi haji. Jabatan beliau waktu itu wakil kepala satu, kepalanya Pak almarhum Dr. Sintang Sobari. Ya, saya baru tamat, diminta menggantikan mata pelajaran beliau. Setelah beliau pulang dari haji, saya oleh Pak Kepala Madrasah minta tolong diteruskan Pak Amin, katanya. Meskipun mata pelajarannya digantikan yang lain, waktu itu PMP sama filsafat umum yang kalau Pak Amin akan diangkat jadi guru di sini. Terima kasih Pak Bintang atas kebaikan Bapak, kebijakan Bapak. Tapi sekaligus mohon maaf saya karena sudah diangkat di Fakultas Syariah. Saya belum melapor ke Bapak, jadi agak tetanggaan sajalah gitu kan. Mungkin sudah besar Pak ya, lalu ke
institut, fakultas, menjadi guru besar. Insya Allah saya juga tidak akan lama lagi punah baktinya. Jadi tadi pesan Pak Kepala, Bapak itu dari pensiunan itu biasa saja lah malah insya Allah. Nah, insya Allah saya sudah terima surat pensiunan itu. Ya, nanti bulan Juni akan resmi jadi bangga, terima kasih, alhamdulillah saya bisa menjalani tugas kedosenan saya selama 43 tahun dari 1982 sampai 2020 ke Jawa Barat dan isitan kokosan Gandaria pilihan cokotan anu goreng medang siap yaitu begitu saja. Ada Allah la ilaha illa billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah dan seterusnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lillah wa ila arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binatil madhkur wal hadrati Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buat ngambil gambar. Amin. Lagi tuh.
memberikan telah membimbing kami sehingga kami seperti ini. Sedikit saya cerita ya Bu, dikit aja Bapak. Saya angkatan 90. Nah, seangkatan saya itu yang tunanetra ada 3. Satu namanya RN Heriadi, itu jurusan agama. Kemudian saya di IPS 1 dan teman saya satu lagi Aziz itu di IPS 3. Nah, udah 35 tahun yang lalu Bapak Ibu, jadi sekarang udah jadi kakek-kakek juga akhirnya. Luar biasa. Mohon izin saya sampaikan teman sekelas saya Pak, dari IPS 1 yang saya tahu 2 menjadi dosen di UIN dan Muhammadiyah itu Nurul Handayani. Weh. Kemudian Nida Husna juga menjadi dosen di UIN bahasa Inggris. Alhamdulillah, insya Allah apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, diiringi hujan Pak, nggak tahu kedengaran apa enggak. Saya izin nyanyi ala kadarnya ya Pak ya. Ini satu nama lagu dari Mama yang nama Citra Citra. Dihiasi dengan cinta. Pak, bocor dimatiin Pak. Bocor Pak. Enggak, lanjut. Matiin dulu kali ya.